Mohon perhatian untuk acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi para siswa peserta kegiatan bantuan UKS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 SMK Negeri 3 Kota Tegal. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini meski masih di masa pandemi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus berkarya. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar para siswa sekalian. Semoga ini menjadi catatan amal kebaikan kita sekalian. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Para siswa sekalian, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMK Negeri 3 Kota Tegal, sekaligus secara resmi membuka serangkaian acara dalam rangka bantuan UKS tahun 2021. Acara berikutnya, sosialisasi pendidikan bahaya seks bebas, apa dan bagaimana pencegahannya oleh beliau Dr. Ivo, ya, Kepala Puskesmas Marga Dana Tegal, dan kemudian diakhiri dengan doa penutup. Baik, untuk memberikan kelancaran, untuk memberikan keberkahan pada acara kita pagi hari ini, mohon berkenan kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon bagi seluruh peserta, meskipun di rumah masing-masing, kita secara hikmat ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Kota Tegal. Sekaligus nanti beliau akan secara resmi membuka rangkaian acara bantuan UKS tahun 2021. Yang terhormat Ibu Sri Indrawati, MPT. Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dalam hal ini Dr. Ivo Herwanti. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu panitia, dan yang saya hormati saya banggakan tentu seluruh peserta didik yang hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar sesi yang pertama.
tentu sebagai insan yang beriman, tidak henti-hentinya saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya yang hadir di ruangan ini untuk bisa mengucapkan syukur alhamdulillah dari Allah SWT, kita hari ini mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat ketika kita alhamdulillah terbebas dari COVID-19. Salam dan salam tak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu narasumber dan juga anak-anak semuanya, pada kesempatan ini sebagaimana yang diamanatkan oleh panitia, saya berkesempatan untuk bisa membuka kegiatan yang sebetulnya kita ada 4 agenda, terdiri dari 3 kegiatan sosialisasi dan 1 kegiatan workshop. Untuk sosialisasi yang pertama ini kebetulan adalah materinya sangat bagus dan nanti mohon untuk bisa didengarkan dengan baik karena ini akan terkait dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, apalagi kita pada saat ini masih belum diperbolehkan untuk bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Mungkin anak-anak yang sekarang di ruangan Zoom ini juga belum tahu, apalagi ini banyak dari kelas 10. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka masker karena memang saya berada di Teknopark. Nanti kalau ada Zoom lagi, saya berada di ruangan yang ketika saya sendirian, nanti bisa saya buka maskernya supaya tahu Bu Indra itu seperti apa sih, apakah cantik seperti Sophia Latjuba atau siapa, atau seperti artis-artis Korea. Ini mohon maaf, sementara saya tutup dulu. Bayangkan saja saya adalah wanita cantik, secantik Dr. Ivo, yang akan bisa membersamai anak-anak semuanya. Mudah-mudahan saja ini dalam waktu dekat karena kemarin sudah ada program vaksinasi di sekolah. Ini adalah bagian usaha kita untuk bisa menyiapkan pembelajaran tatap muka. Baiklah anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya kegiatan sosialisasi yang nanti akan secara simultan dilaksanakan, yang pertama tentu tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang pendidikan seks. Tentu ini tidak bagaimana nanti kalian akan melakukan seks, bukan, tetapi ini justru bagaimana pencegahannya supaya kalian nanti bisa menjadi alumni SMK yang diharapkan. Yang kedua, nanti akan ada sosialisasi kegiatan narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Kota Tegal. Lalu ada sosialisasi gizi seimbang, bagaimana kalian nanti akan bisa mengatur pola makan supaya nanti ketika saatnya kegiatan pembelajaran tatap muka kalian sudah siap dengan fisik yang sehat. Dan terakhir nanti ada workshop pemanfaatan limbah kertas dan juga plastik. Ini adalah bagian dari supaya kita nanti bisa kreatif. Baik, Bapak, Ibu Panitia, dan juga Ibu narasumber dan anak semuanya, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka rangkaian kegiatan sosialisasi dalam rangka bantuan UKS dari Kemendikbud dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya yang terpenting adalah kita akan berbagi ilmu, karena sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa ilmu tidak akan pernah mati kalau kita mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan kalian akan bisa mengikuti sosialisasi pada hari ini dengan baik. Dan nanti jika memungkinkan ada sesi tanya jawab, nanti barangkali bisa diatur oleh panitia. Untuk yang kangen dengan sekolah, tetaplah berdoa supaya kalian bisa masuk
bisa ketemu dengan teman-teman kalian, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan yang lebih penting adalah karena kita SMK, kita sebetulnya harus memiliki keterampilan, dan itu yang selama ini masih lolos karena memang alat-alat prakteknya ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan izin Allah COVID-nya segera pergi dan kalian akan bisa diizinkan untuk masuk ke sekolah. Mungkin dari saya cukup karena tadi Bu Dokter sudah ready dari jam 8 pagi, tidak bisa kalau saya panjang lebar. Nanti setelah ini barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan saya, insya Allah saya bersedia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon berkenan Dokter Ivo untuk bisa membersamai anak-anak kami, diberikan pemahaman supaya mereka bisa mencegah supaya tidak mempraktekkan apa yang tidak baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian serta sosialisasi ya. Tadi beliau kepala sekolah kita, Bu Sri Indrawati ya. Tadi kalau beliau menyampaikan salah satunya beliau cantik, saya yakinkan pada siswa sekarang ya, karena memang beliau memang benar-benar cantik ya, cantik luar dalam seperti itu ya. Dan kita bersama berdoa semoga pandemi segera berakhir sehingga keinginan kalian terutama siswa kelas 10 untuk bisa bertatap muka langsung dengan beliau di sekolah bisa segera diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para peserta sekalian, berikutnya adalah acara sosialisasi tentang siklus bebas ya, apa dan bagaimana dan seterusnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ivo. Izin menyapa dulu, Dok. Selamat pagi, Dr. Ivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya, Dok? Ya, dengar. Alhamdulillah ya. Ya, para siswa sekalian sudah nampak di layar ya, Dr. Ivo, dokter kita ya. Yang insya Allah akan segera memberikan materi tentang sosialisasi pendidikan bahaya seks bebas apa dan bagaimana penanggulangannya. Izin dulu Dok sebentar sekedar menyampaikan biodata singkat kepada para anak-anak kami. Beliau Dr. Ivo Herwanti ya, lahir di tanggal 21 Desember 1981. Sekarang tinggal di Jalan Bulukumba nomor 20A, RT 1 RW 3, Tunon, Tegal Selatan. Ya, jadi yang nanti kalian tinggal di Tunon boleh ya Dok, kalau sesekali mampir ke rumah ya Dok, dan itu ya Dok ya, anak-anak ya Dok. Saat ini Dr. Ivo mendapatkan amanah sebagai Kepala Puskesmas Kaligangsa. Ya. Sosialisasi ini nanti akan kita bagi dalam 2 termin Dok. Yang pertama mungkin paparan dari dokter, kemudian setelah itu mohon izin nanti ada sesi tanya jawab ya dengan anak-anak. Nanti sekalian sesi tanya jawab ini kami harapkan para siswa sekalian bisa memperhatikan materi yang disampaikan oleh Dr. Ivo. Ya silakan dicatat dan apa yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Monggo Dok ya. Kami silakan kepada Dr. Ivo. Silakan Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang berhormat Kepala Sekolah SMK 3 yang paling cantik Ibu ya, Bapak Ibu Guru SMK 3, seluruh siswa-siswi SMK 3 yang kami sayangi. Perkenalkan, saya Dr. Ivo, saya dari Puskesmas Kaligangsa, mohon izin untuk menyampaikan materi tentang kesehatan siapkan. Untuk mempercepat waktu, saya mulai saja dengan kita simak bersama sajian materi pada hari ini, dan nanti apabila ada hal-hal yang menarik dari materi ini, saya persilahkan untuk siswa-siswi SMK 3 untuk mulai bertanya. Oke, saya langsung saja, ini adalah materi saya. Kesehatan bisa disimak adik-adik. Halo adik-adik, bisa disimak materi saya? Halo? Ya, bisa Dok. Jelas materinya terlihat di monitor. Terlihat, baik. Baik, kesehatan reproduksi pada remaja.
Oke, saya lanjutkan. Ini kita perlu ketahui dulu, yang namanya remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi di sini masa remaja itu bukan anak-anak dan bukan dewasa, dia ada di tengah-tengah. Nah, di mana pada masa remaja ini akan terjadi sebuah perubahan fisik, psikologis, dan juga kognitif. Masa yang penuh dengan paradoks, secara biologis dapat menjadi ayah atau ibu, tetapi belum bisa dewasa. Ini masa remaja menurut para pakar. Itu seperti ini. Definisinya apa? Kita harus tahu dulu definisi anak. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Menurut Undang-Undang tahun 2002 nomor 23 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan remaja adalah bagian dari masa anak. Kita bisa lihat seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut Undang-Undang tahun 2002 nomor 23, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ini bisa dilihat dari sejak bayi, kemudian usia 28 hari, lebih dari 28 hari sampai dengan 23 bulan, kemudian 2 tahun sampai dengan 11 tahun, kemudian ini adalah masa akhir dari anak di usia 12 sampai 18 tahun. Di usia setelah 18 tahun ini sudah masuk ke dalam usia remaja. Jadi adik-adik siswa yang ada di sini adalah masa-masa remaja. Menurut WHO, bahwa remaja adalah bila anak telah mencapai usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 mengenai kesejahteraan anak, remaja adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum nikah. Undang-Undang Perburuan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai usia 16 sampai 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 79 bahwa anak dianggap remaja apabila sudah cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan umur 19 tahun untuk anak laki-laki. Sedangkan menurut Harlow tahun 1981 bahwa remaja adalah mereka yang berbeda yang berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Mons dan kawan-kawan batasan usia remaja antara 12 sampai 21 tahun. Stanley Hall ini usia remaja rentang usia 12 sampai 23 tahun. Jadi tergantung kita akan mengambil dari sudut mana batasan remaja itu. Intinya kalau remaja ya usia di atas 18 tahun. Populasi remaja menurut WHO tahun 95 sekitar 1/5 dari penduduk dunia adalah remaja. Sedangkan 900 juta berada di negara yang sedang berkembang. Departemen Kesehatan 2006 jumlah remaja berumur 10 sampai 19 tahun sekitar 43 juta atau setara dengan 19,61% dari jumlah penduduk. Cukup banyak sekali. Tahun 2008, jumlah remaja di Indonesia mencapai 62 juta jiwa. Dan di Jawa Barat, menurut BPS tahun 2008, jumlah remaja usia 10 sampai 19 tahun sebanyak 8.000
145.616 jiwa, terdiri dari 51,8%. Sedangkan ini laki-laki, sedangkan perempuannya adalah 48,2%. Jadi laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Ini menurut BPS pada tahun 2008 di wilayah Jawa Barat. Ini bisa kita lihat adolesen atau remaja ini di usia 10 sampai 18 tahun. Ini adalah masa-masa pubertas, masa-masa mencari jati diri. Perubahan yang terjadi pada remaja apa saja? Terjadi perubahan secara fisik, biologis, psikoseksual, kemudian kognitif dan kepribadian. Dan biologis ini growth spurt, kemudian produksi hormon laki-laki dan hormon perempuan. Hormon laki-laki dan hormon perempuan, pematangan alat kelamin. Kemudian perubahan sesuai dengan psikoseksual, ini adanya dorongan seks, orientasi tentang seks. Kemudian untuk perubahan-perubahan kognitif dan kepribadian, ini lebih abstrak, mulai bersifat konseptual, kemudian berorientasi ke masa depan, kemudian perkembangan moral, etik, masalah kemanusiaan, ilmu pengetahuan, serta agama. Ini perbedaan perubahan-perubahannya. Ini grafiknya. Kita bisa lihat untuk pematangan dari alat kelaminnya, dari mulai anak-anak sampai dengan remaja, bisa dilihat perempuan, laki-laki, ini tender 1, ini prepubertas, bisa dilihat ya, seperti itu. Pada laki-laki, ini akan terlihat otot dada, bahu, dan lengan melebar. Kemudian kening mulai menonjol, adanya rahang dan dagu yang melebar. Kemudian adanya perubahan suara, mulai agor-agor serak, kalau orang Tegal itu bilang agor. Jadi agak-agak serak, suaranya agak menampakkan adanya perubahan. Kemudian adanya pertumbuhan alat kelamin atau penisnya, kemudian adanya pertumbuhan kumis atau jambang, kemudian adanya mimpi basah atau mungkin ejakulasi dini, kemudian adanya pertumbuhan rambut kelamin, ketiak, kemudian di dada, di perut, itu mulai adanya pertumbuhan rambut, kemudian adanya pertumbuhan lemak dan keringat, serta mulai adanya jerawat pada daerah yang daerah muka. Kemudian adanya pertambahan berat badan, tinggi badan, jadi tumbuh semakin besar. Sedangkan pada perempuan ini adanya pinggul yang melebar, kemudian pertumbuhan rahim dan vagina, mulai adanya menstruasi awal atau haid, atau karena adanya perubahan hormon. Kemudian pada perempuan juga ini adanya pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak. Kemudian terlihat payudara mulai membesar, adanya pertumbuhan lemak dan keringat, mulai tumbuhnya jerawat. Kemudian adanya pertambahan berat badan serta tinggi badan. Masa remaja awal atau masa remaja dini ini adalah di usia 10 sampai 13 tahun. Secara biologis, ini akan terjadi pubertas awal. Kemudian pada perempuan, ini akan terbentuknya payudara dan rambut kemaluan, dimulainya masa percepatan pertumbuhan. Sedangkan pada laki-laki dimulainya pembesaran testis. Sedangkan secara psikologis, ini berpikir mulai konkret, berpikir nyata, bukan menghayal saja. Kemudian konsep moral yang awal, orientasi seksual, tertarik pada kelompok sebaya, perhatian pada body image. Jadi mulai menata diri, memperbaiki postur tubuh sendiri. Masalah sosial,
masa sosial ini terpisah secara emosional dari orang tua, dimulainya identifikasi yang kuat pada kelompok sebaya. Awal didapatkannya perilaku eksplorasi atau ini yang kadang-kadang mencari jati diri, ikut-ikutan merokok, kemudian bisa ikut-ikut salah pergaulan, ikut dalam kelompok-kelompok tertentu, sampai dengan melakukan suatu kekerasan. Masa remaja tengah, ini secara biologis, ini bisa dilihat pada usia 17 sampai 19 tahun. Ini biasanya di masa-masa SMA, tepat buat adik-adik yang ada di sini. Ini adalah akhir dari pubertas. Pada laki-laki dilanjutkan pembentukan massa otot dan tumbuhnya rambut di seluruh tubuh. Kumisnya, jambangnya, di dada, kemudian di perut. Kemudian psikologisnya, ini proses berpikir abstrak dan kompleks. Identifikasi perubahan hukum dan moral, meningkatkan kontrol terhadap impulsivitas. Kemudian perkembangan pengenalan personal lebih lanjut, jadi mulai mengenal lawan jenisnya. Kemudian perkembangan penolakan ideologi, religi, dan politik yang lebih lanjut. Masa remaja lanjut ini dari sosialnya, ini bisa dilihat adanya perkembangan otonomi sosial, didapatkannya hubungan intim, kemudian perkembangan kemampuan berdasarkan minat dan kemandirian secara finansial. Faktor biopsikososial atau endogen, ini faktor predisposisinya adalah kasih sayang dan rasa ingin memperhatikan, terutama pada lawan jenisnya. Kemudian mulai adanya agresif, tidak sesuai perkembangan psikologis atau fisiologisnya serta sosialnya. Kemudian ada perkembangan kognisi, perkembangan selama remaja, gender, efek hormonal pada anak laki-laki terutama, terjadi internalisasi hubungan pertemanan, kemudian munculnya percaya diri. Ini perilaku yang beresiko. Teman-teman bisa melihat di sini ada faktor lingkungan atau faktor dari luar eksogen, kemudian ini bisa meningkatkan keadaan yang beresiko. Faktor predisposisinya ini kurangnya pengalaman atau pengetahuan, kemudian penggunaan zat-zat yang merugikan diri sendiri, kemudian kurangnya keterampilan untuk menghadapi tekanan lingkungan. Kemudian kalau faktor predisposisinya ini inisiasi teman permainan, transisi sekolah, kemudian tekanan sosial. Ini perilaku yang beresiko bagi remaja bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan, yaitu bisa sampai terjadinya HIV, bisa sampai terjadinya AIDS, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu. Masalah remaja, ini ada gangguan fisik, gangguan perilaku, gangguan mental. Gangguan fisik ini gangguan pertumbuhan linier, masalah gizi, terutama pada perempuan, ini sering sekali terjadi anemia, obesitas, kemudian pubertas terlambat, dan pubertas dini. Masalah jerawat, masalah penglihatan, pendengaran, kemudian ada masalah gigi, karies dentis, kelainan ortopedi, atau masalah pertumbuhan, terutama pada tulang. Perilaku, ini pemakaian narkoba, narkotik, dan zat aktif lainnya atau kita sebut sebagai NASA, kemudian remaja biasanya merokok, kecelakaan, hubungan seks secara bebas atau free sex atau seks pranikah, kawin muda, aborsi, infeksi menular seksual, kemudian secara mental, masalah yang terjadi adalah remaja sering terjadi depresi, bunuh diri, masalah belajar, bahkan bisa menyebabkan gay, lesbian, atau
biseksual. Ini adik-adik harus tahu betul resiko-resiko ketika kita itu salah dalam bergaul. Narkotik dan zat terlarang lainnya atau NAPSA, ini NAPSA menurut BNN tahun 2003 pernah memakai pelajar dan mahasiswa itu sekitar 5,8%, cukup tinggi, di mana laki-laki itu lebih banyak mencobanya, sekitar 4,6%. Kemudian perempuan ini biasanya ikut-ikutan biar terlihat lebih gaul. Ini ada sekitar 0,4% tahun 2003. Nah, usia pengenalan NASA semakin muda. Di RSKO tahun 1997 ini usia 6 tahun sudah mulai merokok. Kemudian di usia 7 tahun ganja. Minum beralkohol 9 tahun. Pil psikotropika 10 tahun. Opium 13 tahun. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Jadi harapannya teman-teman yang adik-adik yang ada di SMK 3 ini tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Usia termuda perokok pada tahun 1970 adalah usia di 15 tahun. 2004, perokok termuda ada di usia 7 tahun. Ini merupakan perokok aktif. Ya. Jadi perkembangan semakin ke sini semakin muda, bahkan semakin usia kecil ini sudah mulai pergaulannya yang kurang bagus. Ini terbukti tahun 2004 usia perokok termuda adalah 7 tahun. Penyebab daya tarik merokok menurut Komnas PA ini iklan di TV 99,7%. Jadi ketika melihat TV jangan mudah terpengaruh. Iklan di luar 87,7%. Iklan koran atau majalah ini 76,2%, dan kegiatan sponsor rokok ini sangat berisiko sekali. Sekarang untuk event apapun ada sponsor-sponsor dari rokok, dan ini menyumbang 81%, cukup tinggi. Kecelakaan pada remaja, ini menurut PBB tahun 2008, lebih dari 2.000 anak meninggal setiap harinya karena kecelakaan, terbanyak karena kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 2008 menurut Republika, menurut laporan global WHO dan UNICEF, setiap tahun ada 830.000 anak hingga remaja usia 19 tahun tewas akibat terjadinya kecelakaan, dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas terbesar 260.000 per hari. Hati-hati adik-adik jika akan berangkat sekolah beraktivitas, nanti setelah selesai pandemi diperhatikan keselamatannya. Karena remaja dengan emosi yang belum stabil, emosi yang masih kuat, kemudian ego yang masih diutamakan, maka tingkat kecelakaannya lebih tinggi. Ini masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja, ini pada seks bisa sering terjadi seks pranikah. Ini bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ya, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Kemudian dia akan nikah muda, kemudian karena mungkin diawali dengan seks pranikah bisa menyebabkan suatu penyakit infeksi menular, bisa sampai dengan HIV/AIDS, dan setelah terjadi kehamilan di luar nikah bisa sampai melaksanakan atau melaksanakan aborsi. Ini sangat disayangkan sekali. Ini lanjut aja. Ini data yang kita punyai, hasil survei kesehatan anak sekolah di 18 provinsi, 36 kabupaten kota,
di 72 SMP dan 72 SMA, bisa dilihat bahwa kita lihat untuk SMA yang warna ungu, SMP yang warna ungu muda dan ungu tua. Ini bisa dilihat hubungan seks yang sudah pernah melakukan hubungan seks di usia SMP dan SMA cukup banyak. Jadi SMA itu ingin mencobanya itu besar sekali. Padahal kalau kita tahu bahwa seks bebas ini resikonya sangat besar yang tadi disampaikan di sini, bahwa seks pranikah atau seks bebas bisa menjadikan kejadian tidak diharapkan, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, adanya suatu penyakit menular, infeksi menular, bisa menyebabkan HIV/AIDS dan bahkan menyebabkan aborsi. Nah, ini faktor yang berperan terhadap timbulnya masalah remaja, ini masalah remaja itu banyak sekali. Nah, yang harus diperbaiki apa saja? Perbaikan gizi, hubungan atau ikatan keluarga, terbuka dengan keluarga, pasti akan ada solusi. Jangan pernah menutup-nutupi masalah yang terjadi. Keluarga adalah tempat yang paling nyaman, yang bisa menutupi rahasia untuk kita itu curhat kalau orang sekarang ya. Kemudian ketidaksiapan orang tua atau pendidik, perubahan biopsikososial, sarana komunikasi dan transportasi, industrialisasi dan penggunaan sarana olahraga atau kesenian. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan. Lepas dari ini, boleh ditanyakan, yang penting seputar kesehatan reproduksi. Penanganan masalah remaja, ini yang terlibat adalah orang tua, pendidik, pemerintah, serta masyarakat. Ini mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak-anak usia remaja. Pelayanan kesehatan remaja, sehat atau sakitnya remaja perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Selama ini hanya tertuju pada upaya peningkatan kesehatan fisik dan kurang memperhatikan kesehatan non-fisiknya. Padahal untuk kesehatan non-fisik sendiri tidak terlihat lebih banyak daripada fisik. Perlunya tenaga kesehatan yang memperhatikan terhadap masalah kesehatan jiwa dan raga. Kalau di sekolah mungkin ini difokuskan pada guru BK. Jadi untuk anak-anak jika mempunyai sebuah masalah dan sulit untuk bercerita dengan keluarga atau orang tua, bisa bercerita dengan guru BK yang bertugas di sekolah tersebut. Klinik kesehatan remaja, ini pembentukan klinik kesehatan remaja untuk mencari solusi mengatasi semakin tingginya remaja terkena penyakit IMS atau penyalahgunaan narkoba. Remaja bisa mengungkapkan persoalan guna dicarikan solusi atas masalahnya. Ini kalau saya bilang kalau klinik di sekolah, adik-adik siswa bisa berkonsultasi dengan guru BK yang sedang bertugas. Ini next. Upaya yang dilakukan, program yang berkaitan dengan anak. Kemudian penjaringan kesehatan, ini biasanya terkait dengan UKS dan kesehatan remaja. Ini dari sekolah-sekolah biasanya akan didatangkan dari puskesmas di wilayah kerjanya. Kemudian pedoman pelayanan kesehatan peduli remaja, ini pelayanan terpadu kesehatan remaja. Ini ada kegiatannya. Kemudian panduan persiapan pranikah bagi Catin. Sekian materi dari saya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.
Atau ada yang mau ditanyakan buat adik-adik, silakan. Terima kasih dokter atas paparannya. Silakan bagi para siswa, materi yang sangat menarik ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ivo ya tentang bagaimana seks dan kesehatan reproduksi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada, Pak. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, boleh buka mic, open mic, dan Tanya kesehatan tentang remaja boleh, tidak seputar materi saya, silakan, boleh. Atau dok, mohon izin tanya boleh nggak dok? Sambil nunggu anak-anak dok. Boleh, silakan. Ini dok, tadi dijelaskan oleh dokter bahwa secara pada umumnya ya, usia anak mulai mengalami pubertas itu 10 sampai 13 tahun dok ya. Betul. Nah, namun saya sering dok dicurhatin gitu kan, teman-teman yang terutama punya anak perempuan ya, di bawah 10 tahun itu ada yang sudah mengalami, mohon maaf, mungkin tanda-tanda pubertasnya itu sudah mulai kelihatan dok. Nah, kira-kira dok, faktor yang mempengaruhi apa ya dok ya? Ini juga mungkin barangkali untuk menambah pengetahuan buat kita semua dok. Mohon izin dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tadi saya sampaikan bahwa masa pubertas itu di usia 10 sampai 13 tahun. Tetapi ada anak-anak tertentu di usia sebelum 10 tahun sudah mulai terjadi pubertas, gitu ya Pak ya? Iya dok. Baik, permasalahan ini memang ada beberapa yang terjadi pada usia kurang dari 10 tahun itu sudah mengalami masa pubertas. Ini hubungannya dengan hormon yang diproduksi oleh individu tertentu. Jadi setiap individu mempunyai pola produksi hormon yang tidak sama. Jadi dengan adanya pengaruh hormon, mungkin produksinya terlalu cepat, sehingga pada usia kurang dari 10 tahun akan mengulang. Ya, mohon maaf para siswa, ada sedikit trouble ya di laptop yang di Dr. Ivo. Mungkin mohon izin sambil nunggu Dr. Ivo. Mohon izin saya bisa pinjam dengan Ibu Indra, Ibu Indra masih standby ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Bu Indra, sambil nunggu Dr. Ivo kembali bersama kita, barangkali ada semacam Ibu bisa berbagi pengalaman ya kepada anak-anak kita bagaimana terkait dengan perkembangan pubertas ini yang barangkali mohon izin barangkali Ibu berkenan yang pernah Ibu alami seperti apa ya, barangkali bisa jadi cerita untuk anak-anak. Monggo Ibu. Baik Pak Ade, terima kasih. Tapi sebelum berbagi pengalaman, saya beri kuis kecil ya Pak untuk anak-anak. Anak-anak yang ada di ruangan Zoom, mohon maaf, nanti saya berikan pertanyaan secara lisan. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Nanti jawabannya dikirim lewat chat. Ya, nanti misalnya nomor 1 jawabannya apa, 2 apa, 3, dan seterusnya. Berikut pertanyaannya. Nomor 1, siapa nama narasumber kita pada hari ini? Nomor 2, di mana beliau bekerja? Di mana beliau bekerja? Yang ketiga, masa remaja ditandai dengan perubahan 3 hal, yaitu perubahan biologis, sosial, dan titik-titik. Ulangi.
Masa remaja ditandai dengan perubahan 3 hal, yaitu perubahan biologis, sosial, dan titik-titik. Yang terakhir, pertanyaan keempat, pada hari ini ramai di Instagram diperingati sebagai Hari HIMAS. Apa singkatan HIMAS? HIMAS. Silakan. Nanti jawabannya dikirim ke chat dan nanti bagi yang beruntung yang tercepat dan jawabannya benar keempat-empatnya akan mendapatkan souvenir menarik dari Teknopark. Saya ulang sekali lagi mungkin untuk bisa didengarkan pertanyaannya. Yang pertama, siapakah nama narasumber kita pada hari ini? Nomor 2, di mana beliau bekerja pada saat ini? Nomor 3, masa remaja ditandai dengan 3 perubahan, yaitu perubahan biologis, sosial, dan titik-titik. Pertanyaan keempat, pada hari ini ramai di Instagram bahwa dunia hari ini memperingati HIMAS, HIMAS. Apa kepanjangan HIMAS? Terima kasih, ditunggu jawabannya konten. Bagi yang jawabannya benar dan tercepat akan mendapatkan souvenir menarik dari Teknopark. Ini Bu Dokter sudah kembali, monggo Pak. Terima kasih Dokter Iko sudah kembali bersama kita. Mohon izin Dok, tadi ada sedikit kuis dari Ibu Kepala Sekolah untuk anak-anak. Baik, saya lanjutkan yang tadi sepertinya belum tuntas ya untuk jawabannya ya. Jadi pada saat anak usia 9 tahun atau 9 tahun mengalami pubertas, ini karena pengaruh dari hormon, biasa kita sebut dengan pubertas precox atau pubertas dini. Jadi karena pengaruh dari hormon yang ada pada tubuhnya si anak. Dan ini tidak semua anak terjadi seperti itu, tetapi ada beberapa individu yang memang terjadi pubertas precox. Itu Pak. Tadi maaf, ini tadi mati, baterainya habis. Oh iya Dok, terima kasih Dok untuk penjelasannya Dok. Dok, mohon izin kalau saya nanya lagi boleh Dok? Boleh, silakan. Iya. Ini terkait tadi Dok, rasa ingin tahu ya Dok ya, rasa ingin tahu anak-anak tuh kan begitu luar biasa besar Dok ya. Biasanya setelah mereka tahu, mohon maaf terus ada rasa ingin mencoba ya Dok ya. Tadi apalagi secara statistik dokter juga sudah menyampaikan angka-angka ya. Sekian persen yang pernah melakukan seks, pernikahan dan sebagainya. Mungkin ada apa ya Dok, semacam pesan atau mungkin trik atau bagaimana sih Dok supaya bisa mengeremnya, yang cukup rasa ingin tahu saja, jangan sampai kemudian menjadi rasa ingin mencoba Dok. Ini kan kesempatan baik sekali, mungkin Dokter Ivo bisa lebih memberikan penjelasan kepada anak-anak supaya cukup sampai ingin tahu aja, jangan sampai ingin mencoba. Mohon izin Dok. Baik, buat anak-anak semua, anak-anak semua. Ya, jadi untuk usia-usia SMA ini memang usia-usia yang apa namanya, rasa pengen tahunya besar sekali. Bisa dibilang di sini adalah pencarian jati diri. Dan di sana itu muncul ego-ego yang kuat, emosi-emosi yang tidak stabil. Nah, untuk sadar tahu itu tidak masalah karena memang pendidikan seks itu sangat diperlukan untuk semua usia-usia remaja, karena dengan kita tahu maka kita akan tahu juga jika itu dilakukan masalah-masalah yang terjadi pada diri sendiri itu apa, untung ruginya apa. Untuk menghindari semua itu, yang pertama kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian jangan lupa dekatkan selalu diri kita dengan Tuhan kita. Kemudian jangan lupa olahraga yang teratur. Dengan berolahraga, maka pikiran kita, fisik kita akan selalu sehat dan insya Allah akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, Pak. Iya Dok, terima kasih Dok. Artinya memperbanyak kegiatan positif,
olahraga yang teratur dok ya, supaya tidak, kalau kata anak-anak itu supaya tidak piktor dok, ya Oh supaya iya, pikirannya nggak kotor gitu ya. Dan tentunya karena kita insan yang beragama ya, mengembalikan bahwa kita meyakini bahwa itu semua dilarang dok ya oleh agama kita. Semua agama pasti melarang untuk kegiatan seks pranikah. siap, Izin bertanya nih dok, siap. ini kan masih pandemi dan anak-anak masih belajar di rumah atau kita kenal dengan istilah belajar dari rumah atau lebih kerennya daring gitu nih, online. Kira-kira apa yang harus disiapkan nih oleh anak-anak supaya dalam belajar itu fokus, supaya tidak tadi kan sebetulnya pengaruhnya terhadap ada seks bebas, ada reproduksi. Apa yang harus mereka siapkan nih dok ketika belajar di rumah supaya mereka tetap semangat, tetapi mereka tetap memperhatikan etika. Baik Ibu, baik Ibu. Selama belajar daring, biar tetap semangat, biar tetap fit, yang pertama kita harus mempunyai jadwal harian di rumah. Itu sudah pasti. Ketika hidup kita terjadwal, maka semua akan terarah dengan baik. Jadwal, kemudian gunakan gadget atau HP sesuai dengan kebutuhan saja. Kurangi untuk game online-nya. Kemudian yang harus diperhatikan ini pola istirahat, tidur yang teratur, istirahat cukup, minimal dalam semalam itu 6-8 jam. Jadi mulai tidur jam 10, subuhan bangun, kita mulai aktivitas dengan yang aktivitas bermanfaat, mungkin diawali dengan olahraga terlebih dahulu, kemudian aktivitas lainnya mulai dari kemudian pola makan itu juga harus diperhatikan. Pagi seperti biasa walaupun kita di rumah tetap sarapan, kemudian di jam-jam tertentu ada kalanya kita nyemil di jam 9, mungkin kita pagi sarapan jam setengah 7 sampai jam 7 sarapan, kemudian jam 9 kita nyemil, di tengah-tengah itu kita kan daring. Kemudian jam 12 mulai makan siang. Jika memang masih ada waktunya daring, kita mengikuti daring. Kemudian siang, sore, berarti sore jam 3 sore, mulai dengan asupan lagi, nyemil, kemudian malamnya makan malam maksimal jam 7 malam. Ini kenapa harus makan juga harus ada jadwal-jadwalnya, saya bilang dibuat jadwal. Karena dengan adanya jadwal, ini hidup kita akan lebih teratur, tidak terjadi obesitas atau kegemukan yang berlebih, kemudian pola hidup kita semakin sehat, metabolisme atau proses di dalam tubuh itu juga akan lebih bagus. Itu aja, Bu. Terima kasih Bu Dokter pencerahannya. Mudah-mudahan kalau anak-anak tadi menyimak bahwa memang betul kalau kita tidak dibiasakan untuk menyehatkan diri kita, siapa lagi? Makanya kalau di rumah harus menggunakan gadget, harus menggunakan HP dengan bijaksana mungkin, sebijaksana mungkin, karena sebetulnya ketika HP digunakan untuk yang lain selain untuk proses pembelajaran dan yang penting juga mungkin pengaruh ke kesehatan mata, pengaruh ke pikiran kita yang tadi sudah disebutkan bahwa salah satu kendala masalah yang dialami remaja adalah ketika mereka tidak bisa mengontrol kemauan, tidak bisa mengontrol emosi mereka, sehingga ini tentu akan berpengaruh ke masa reproduksi mereka. Mungkin seperti itu ya dok ya? Iya Ibu. Terima kasih Ibu Indra atas pertanyaannya dan Dr. Ivo atas jawabannya. Mohon izin ini ada lagi yang ingin tanya dok. Mau dari Pak Salim ya, beliau kebetulan ini juga Wakasek bidang Humas Industri di SMK 3. Silakan Pak Salim, ada yang ingin ditanyakan ke Dr. Ivo. Oke. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum Dr. Ivo. Waalaikumsalam Bapak. Mau ikut tanya Bu. Ini kalau kita lihat, kita dengarkan tadi penjelasannya untuk perkembangan organ seks bagi
perempuan itu kan ditandai dengan tumbuhnya dan juga ada menstruasi dan sebagainya. Kalau kita lihat di undang pernikahan itu kan batas minimal untuk usia pernikahan bagi cewek itu 18 tahun ya, Dok ya. Kalau memahami tentang hal itu mestinya mungkin ada kaitannya ya, Dok. Itu kenapa, Dok? Bapak suaranya putus-putus, Bapak. Mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Kenapa kok di Halo? Halo, suaranya sedikit putus-putus, jadi tidak jelas, Bapak. Oke, sekarang Dok ya. Halo. Masih putus, Dok. Masih, Pak. Dari sini, Dok. Oke. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pernikahan itu bagi cewek kan ada batasan minimal menikah pada usia 18 tahun ya, Dok. Sementara kalau kita lihat dari perkembangan yang ada dari tadi yang diceritakan oleh dokter itu perkembangan seks dan organ lainnya itu kan tidak terpengaruh umur karena saat ini pun pengaruh makanan yang kita makan juga berpengaruh terhadap perkembangan organ seks kita ya. Nah, kenapa kok masih menggunakan batasan yang 18 tahun? Kemudian yang kedua, saya pernah dengar katanya perkembangan antara cowok dan cewek dari segi kematangan seksual itu sekitar 5 tahun ya, Dok. Sehingga kalau mau menikah sebaiknya antara pasangan suami istri itu ada jarak, artinya suami dengan istri itu kalau bisa lebih tuaan suaminya. Apakah ada pengaruhnya juga dengan perkembangan seks antara cowok dan cewek itu, Dok? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk usia 18 tahun ini untuk usia pernikahan ya Pak ya. Tetapi secara apa tadi yang saya sampaikan bahwa usia kurang dari 18 tahun pun tidak berpengaruh, gitu ya Pak ya? Iya. Halo? Iya. Jadi gini Bapak, tidak berpengaruh dalam hal melaksanakan pernikahan, tapi secara kesehatan jelas ini akan berpengaruh. Dari kesiapan fisiknya itu jelas sangat-sangat berpengaruh. Misalnya pada perempuan dengan usia kurang dari 18 tahun belum siap untuk terjadi kehamilan, belum siap dari segi emosinya, belum siap dari segi emosi, egonya, kemudian dari misalnya terjadi kehamilan, ini akan sangat berpengaruh pada si perempuan. Itu. Kemudian untuk pengaruh kesehatan apa ya tadi pertanyaannya jadi lupa nih nulisnya salah. Usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan lebih tua dari perempuannya. Suaminya daripada istrinya. Ya, itu tidak ada pengaruhnya Bapak sebetulnya Pak. Asal ada kesiapan di usia-usia yang sudah remaja akhir itu tidak masalah. Tidak berpengaruh untuk kesehatan. Jadi misalnya usianya samaan atau usia suaminya lebih muda, nggak masalah. Oh gitu. Dok, lalu kalau mungkin seusia kami ya, Dok, yang sudah lama menikah itu, kalau perempuan itu ada batasan pada saat dia pengen punya anak lagi atau hamil atau usia rawan untuk hamil. Ada batasan minimal dan maksimalnya enggak ya, Dok? Ya. Baik, untuk batasan minimal jika ingin memiliki keturunan yang lebih, untuk perempuan itu ada batasan, Bapak. Kalau untuk laki-laki saya pikir tidak ada masalah ya.
kalau perempuan ini resiko kesehatan besar sehingga resiko tertinggi pada saat dia mulai terjadi hamil sampai dengan persiapan melahirkan. Batasan yang harus kita ketahui maksimal di usia 35 tahun. Itu sebaiknya tidak disudahin hamilnya. Karena resikonya besar sekali di usia itu. Oke, terima kasih dokter atas informasinya. Terima kasih Pak Salim, terima kasih Dr. Iko. Dok, mohon izin ini ada pertanyaan dari siswa nih dok. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, saya sampaikan ya dok, karena pertanyaannya ini lewat chat ya. Ya. Dari siswa Clarissa Alvareta Aurelia. Ya, dok, maaf saya mau izin bertanya. Saat remaja itu kan ada lebih banyak masalah-masalah yang menyebabkan stres, depresi, hingga bunuh diri dari masalah keluarga, sekolah, dan media sendiri. Ya, bagaimana sih dok cara untuk mengatasi rasa stres dan depresi itu? Itu dok, perlu diulangi dok, kita sudah terbaca ya dok ya pertanyaannya dok ya? Iya, iya. Ya silakan dok, ini dari Clarissa Alvareta. Untuk menghindari stres ya Pak ya? Ya dok. Ya, untuk menghindari stres ini ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus selalu membuat rencana-rencana yang positif, termasuk olahraga. Ini adalah salah satu kegiatan yang bagus sekali untuk dapat menghindari stres, untuk dapat meningkatkan kesehatan kita. Kemudian dengan olahraga juga ini sirkulasi darah kita bisa mengalir dengan bagus. Kemudian oksigen yang ada sehingga oksigen yang ada di dalam darah kita itu bisa maksimal sampai otak sehingga stres itu bisa diminimalkan. Ya, itu yang ada Clarissa Alvareta. Ya, jawaban dari Dr. Iko saya rasa juga sudah cukup jelas. Ada lagi? Ya. Ini Clarissa menjawab, dok. Iya, terima kasih dok. Ya, karena lewat chat. Ada lagi yang ingin ditanyakan para siswa sekalian? Cukup, tidak ada? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin untuk sesi terakhir sebelum dokter meninggalkan kita di ruang Zoom ini, barangkali dokter berkenan memberikan closing statement dok, atau mungkin pesan-pesan untuk anak-anak, ya, apalagi di masa pandemi dan terkait dengan kesehatan reproduksi dok, mungkin berharga sekali buat kita sekalian. Silakan dok. Baik, pesan buat semua anak-anak SMK 3 bahwa di masa pandemi ini yang belum berakhir, tetap dengan protokol kesehatan ketat yang tadinya 3M, 5M, sekarang sudah 6M. Pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun, tidak bepergian tanpa ada keperluan, kemudian sering cuci tangan, kemudian tidak makan bareng-bareng, tidak makan bersamaan karena risiko tinggi. Itu saja Pak, pesan saya Pak, biar pandemi cepat berakhir. Terima kasih dokter atas pesan-pesannya dan juga atas materi yang disampaikan hari ini. Luar biasa sekali ya, dan insya Allah banyak manfaat untuk anak-anak. Ya. Sekali lagi terima kasih atas nama Institusi SMK Negeri 3 Kota Tegal. Semoga apa yang dokter berikan hari ini bermanfaat untuk kita sekalian, menjadi catatan amal kebaikan ya ketika besoklah kita dihisab di yaumul akhir. Terima kasih dok atas nama anak-anak dan sekolah. Selamat kembali beraktivitas menunaikan tugas hari ini. Terima kasih dok. Terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun. Izin live. Terima kasih dok.
Assalamualaikum. Buat para siswa sekalian, sebelum kalian meninggalkan kelas ini, perlu ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Kemudian nanti akan ada sertifikat kegiatan untuk sosialisasi kita hari ini. Mohon agar sekali lagi presensi diisi, ya, dan terima kasih atas kehadiran di ruang Zoom kita. Semoga bermanfaat, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun karena kita masih di masa pandemi, ya, dan mengingatkan jadwal pembelajaran ya tetap diikuti dengan baik, ya. Terima kasih. Marilah kita tutup bersama. Mari kita tutup bersama untuk kegiatan kita hari ini dengan membaca ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa isi presensi bagi anak-anak sekalian yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan nanti untuk sertifikat kalian nanti akan diinformasikan kemudian ya, bisa diterimakan kapan waktunya. Oh ya, sebentar, ada tambahan pengumuman ini dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu berkenan menyampaikan langsung ya, ini ada pengumuman pemenang kuis ya, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan Ibu Indra. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah mengirimkan respon terhadap kuis yang saya berikan tadi. Ada beberapa yang sudah menjawab, tetapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa jawabannya adalah yang tercepat dan yang paling benar, karena dari awal tadi sudah ada banyak yang menjawab, tetapi ada beberapa yang salah tulis dan seterusnya, termasuk penulisan nama Bu Dokter, sehingga ini setelah di-scroll ke bawah yang jawabannya paling cepat adalah Naili Farhatin 10 mm1. Tadi sudah benar jawabannya. Pertanyaan nomor 1, Dr. Ivo Herwanti, beliau bekerja di Puskesmas Kaligangsa. Masalah remaja yang ketiga adalah masalah psikologis. Jadi ini agak berbeda sedikit ketika tadi beberapa temannya menjawab emosional. Jadi kalau ada juga yang menjawab mental. Sebetulnya kalau psikologis itu jangkauannya, cakupannya lebih luas, sehingga mestinya dijawab yang nomor 3 adalah psikologis, dan yang Dimas adalah Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Silakan Naili Farhatin 10 mm1, kalau nanti ada jadwal ke sekolah, bisa menghubungi panitia di Teknopark untuk bisa mengambil souvenirnya. Terima kasih. Selamat ya untuk Naili, dan sekali lagi terima kasih untuk yang lain yang sudah menjawab, dan mudah-mudahan di kesempatan lain lebih beruntung. Oke, terima kasih Ibu Indra untuk Ananda Naili Farhatin ya, 10 mm1. Wah, luar biasa ini ya. Di hari pertama kegiatan kita sudah mendapatkan gift ya langsung dari beliau, Ibu Kepala Sekolah. Nah, apapun itu nanti gift-nya semoga bermanfaat ya, semoga menambah semangat untuk terus ya bersikap dan berpikir positif serta kreatif. Terima kasih untuk semuanya, untuk hari yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Indrawati MPD. Terima kasih kepada Dr. Ivo yang sudah membersamai kita. Terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen SMK 3. Terima kasih kepada seluruh panitia, dan terima kasih kepada seluruh siswa ya yang sudah bersama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga pagi ini menjadi suatu hal yang positif, jadi catatan amal kebaikan kita semuanya. Dari saya, Ade Prasetyo, selaku pembaca dan moderator kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Adi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pekan depan ya untuk agenda yang lain ya, masih di rangkaian acara bantuan UKS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Terima kasih semuanya.